Saya ingin bertanya, apa perbedaan gibah dengan curhat? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali nih ya. Kadang-kadang tuh orang suka bilang, saya nggak gibah kok, saya cuma lagi curhat aja, gitu ya. Padahal ya gibah-gibah juga gitu. Nah ini yang pastinya sih, kalau ditanya perbedaannya ya, kalau curhat itu kan kamu sedang mengeluhkan keadaan kamu kepada orang lain. Itu curhat ya. Mengeluhkan apa yang terjadi sama kamu kepada orang lain gitu. Dan curhat itu boleh-boleh aja selagi tidak ada unsur ghibah di situ. Nah, kalau udah kamu sih curhat sih ya, curhat sama orang lain tapi ngomongin suami kamu, ya itu kamu curhat juga ya, kamu ghibah juga berarti, gitu kan. Nah, kalau ghibah itu definisinya lebih jelas ya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang definisi ghibah, "Dzikrok akhakal muslim bima yakrah." Kata Nabi Muhammad, ghibah itu adalah dengan kamu menyebutkan sesuatu tentang seseorang, orang itu adalah orang mukmin, baik mukminah ataupun baik laki-laki ataupun perempuan ya. Bima yakrah, dengan sesuatu yang dia nggak senang kalau dia dengar. Kalau dia dengar dia nggak senang, itu artinya ghibah gitu. Seorang sahabat nanya nih, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang disebutkan itu adalah sesuatu yang memang benar ada sama dia? Misalnya gitu ya. Maaf nih teman-teman, orang jelek, walaupun dia tahu dia jelek, tapi dia nggak seneng kalau dibilang jelek. Kan begitu tuh, gitu ya. Misalnya nih, mohon maaf nih, ada orang pincang, gitu ya. Dia tahu dirinya pincang, tapi kalau disebutin sama orang lain dia pincang, gitu kan. Apalagi dengan kata-kata, lihatin tuh, dia pincang tuh, misalnya gitu kan. Nggak seneng teman-teman, gitu kan. Nah, yang seperti ini nih, ghibah bukan Rasul. Kalau emang bener ada sama dia gitu. Katanya Nabi Muhammad bilang, yaitu ghibah. Justru itu yang namanya ghibah. Kalau misalnya tidak ada pada orang tersebut, itu namanya udah bukan lagi ghibah, tapi buhtan, kata Nabi. Buhtan itu artinya fitnah gitu kan. Kalau udah ngomongin orang, sesuatu yang nggak ada sama orang tersebut, ngejelekin orang, sesuatu yang orang itu nggak kayak begitu tuh, itu namanya udah bukan lagi ghibah. Akan tetapi sudah jatuhnya fitnah. Dan kita tahu kan, fitnah itu bahkan lebih kejam daripada pembunuhan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Pembunuhan teman-teman lebih kejam daripada pembunuhan, karena pembunuhannya itu udah bukan lagi pembunuhan secara fisik, akan tapi pembunuhan secara mental, membunuh mental orang tersebut sehingga orang tersebut kan jadi pembunuhan image, pembunuhan karakter ya, orang itu jadi jelek gitu kan secara karakternya gitu. Nah ini teman-teman saya sekalian, itu yang namanya ghibah dan itu yang namanya curhat ya. Itu juga saya sampaikan tadi juga fitnah gitu. Jadi kamu tinggal lihat-lihat tuh gitu. Kadang-kadang dalam curhat itu juga ada ghibah gitu ya. Dan dalam ghibah itu juga kadang-kadang tujuannya bisa jadi juga curhat gitu. Nah, apakah hukumnya nih? Kalau ghibah tentu saja haram. Sementara kalau curhat itu bisa jadi tidak haram kalau tidak ada unsur ghibahnya. Nah, kalau ada unsur ghibahnya itu juga bisa halal, teman-teman. Kalau ada muatan untuk mencari hukum. Misalnya seorang istri yang nanya gitu, Ustadz atau Ustazah, suami saya tuh dia begini, apakah sudah jatuh talak? Ataukah dengan cara seperti itu sudah boleh bagi saya untuk meminta cerai dari dia, misalnya gitu ya. Nah, itu kan ada muatan hukum yang ditanyakan gitu. Nah, itu kalau yang seperti itu walaupun dia sifatnya curhat, karena untuk menanyakan hukum yang memang sangat diperlukan untuk perempuan tersebut gitu ya, maka itu hukumnya diperbolehkan. Meskipun lebih bagus lagi kalau dia menanyakannya itu dengan, kalau ada pertanyaan seperti ini dari seseorang, itu hukumnya bagaimana. Jadi tidak harus menyebutkan bahwa itu adalah suami dia gitu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi itu perbedaan antara curhat sama ghibah tentu saja. Jadi kadang-kadang dalam curhat itu juga terdapat ghibah ya, dan itu tetap haram gitu kan. Dan ghibah itu juga walaupun tujuannya untuk curhat ya tetap haram juga gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga lisan-lisan kita sehingga menjauh dari semua bentuk dosa-dosa insyaallah. Amin ya rabbal alamin.